Oke, kita lanjut untuk bagian prosesor tadi ya. Jadi kita di bagian prosesor, saya flashback lagi. Jadi prosesor atau juga bisa disebut CPU ya, Central Processing Unit, itu adalah logic circuit ya, logic circuit yang mana untuk merespon dan memproses instruksi-instruksi pada komputer. Jadi kalau CPU itu juga bahwasanya itu banyak sekali bagian-bagian dari IC ya. IC itu dimana terdapat pada chip-chip ya di dalam komputer ataupun chip-chip itu di dalam CPU. Seperti itu. Nah, ini dimana tugasnya juga dalam proses aritmatik ya, yang dia proses bagian dari bilangan biner ya, 01, operasi-operasi logik dan IO operation. Dari sejarahnya ya, secara umum ya, jadi kita akan mengenal beberapa brand-brand komputer seperti itu. Jadi dari tahun 1823 dimana sudah dikenalkan silikon ya, discovered silicon, sudah dikenalkan silikon ini oleh Baron Johannes Jacob Berzelius seperti itu. Ini dasarnya komponen dari prosesor seperti itu. Ini prosesor gambarnya. Masuk di 1903, Nikola Tesla mengenalkan logical circuit ya, yang dikenal dengan gates ataupun switch seperti itu. Ini bermain di logical circuit. Dia jadi sistemnya men-switch ya, seperti itu. Boleh kita ngomong on off kan seperti itu. Masuk di tahun 1947 mulai dikenalkan yang namanya transistor ya, pada Bell Laboratories ya. Ini terus berkembang di tahun 1948, 1956 mulai dikenalkan dari transistor juga. Malah ada award the Nobel Prize ya. Jadi dapat Nobel ya dari sisi pembuatan transistor ini. Tahun 1958 mulai dikenalkan cara kerja IC ya, integrated circuit, mulai dibangun oleh Robert Ice dari Fairchild Semiconductor dan Jack Kilby dari Texas Instruments ya. Ini pertama kali IC didemonstrasikan ya, dan membuat prototipenya seperti ini ya, gambar sebelah integrated circuit IC. Di tahun 1960 IBM, ini sudah mengenal kita IBM ya, brand IBM mengenalkan automatic mass production facilities untuk transistor ini New York ya, di New York sana, Amerika.
Tahun 1965 mulai mengobservasi IC ya. 1968 mulai kita kenal dengan Intel Corporation ya. Dan 1969 barulah AMD ya. Advanced Micro Device. Mulai 1971 Intel ya mengenalkan microprosesor di series ataupun version 4004 ya. Itu dimana memiliki 2300 transistor ya. Performanya 60.000 OPS. Ini satuan kecepatannya operation per second ya. Dan memiliki address 640 byte dari memorinya, of memory. Ada harganya juga tuh ya. 1972 Intel mulai mengenalkan 8008 prosesor. 1974 mulai mengenal Motorola dan Intel mengenalkan microprosesornya, dan ini Motorola juga mengenalkan pertama kali prosesornya MC 68000 dimana itu bekerja pada 8 bit prosesornya itu, dan kecepatannya 1 sampai dengan 2 MHz ya. Ini clock, ini kecepatannya juga ya, clock frekuensinya. Dan di 1975 ada lagi MOS, metal oxide semiconductor. Ini dari versi Intel 8080 digunakan untuk video game ya, konsol ya, pada Atari 2600 dan Nintendo Entertainment System, dan komputer juga Apple II ya. Seperti Apple II, version Apple II Commander 64 ya. Ini sudah banyak ya penggunaan dari prosesor ya. Dan ini juga ada varian lainnya prosesor yang dikenalkan Vacom. Dan ini single chip 16 bit prosesor. Di tahun 1976 ada varian Intel lagi 8085, dan juga ada mulai rilis dari Zilog ya, brand prosesor juga mengenalkan Z80. Ini bekerja pada 8 bit prosesor, dan ini didesain untuk embedded system. Wah, tuh ya. Dan digunakan juga banyak komputer desktop. Di tahun 1977 mulai Apple ya dikenalkan ya. Stephen Wozniak and Steve Wozniak dan Steve Jobs. Di tahun 1978 Intel 8086 mulai rilis lagi. 1979 8088 ya, versi terbaru lagi, dan Motorola juga mengenalkan Motorola 6800 16 dan 32 bit prosesor. Dan ada lagi dikenalkan untuk Apple Macintosh dan Amiga komputer ya. Jadi banyak brand-brand komputer yang kita juga tidak tahu sebelumnya ya. Di tahun 1982 National Semiconductor merilis prosesor 32016. Ini pertama kali 32 bit untuk prosesor. Dan Intel 80286, Sun Microsystem juga tampil ya, brand juga ya. Di tahun 1985 mulai dikenal ARM ya, Advanced RISC Machine ya, membangun pertama kali ini ya, oleh Acorn Computer
complete. Jadi ini prototipenya ARM1 Corn Race Machine 1. Dan Intel juga memasarkan 80386 versi terbarunya lagi di tahun 1985. 1987 ada lagi ya, SPOC, Scalar Processor Architecture ya, dikenalkan. Tapi ini oleh Sun ya ternyata. Dan di tahun 1988 mulai tampil lagi Cyrix ya, baru lagi. Dan Intel merilis 80386SX ya. Di tahun 1989 Cyrix mulai mengenalkan koprosesor ya. Dan ini the fastmax koprosesor berapa 15% faster than Intel 80387. Nah, ini ya dari informasinya seperti itu ya. Di tahun 1990 tampil lagi ARM Holdings ya. Dan 1991 mulai AMD mengenalkan AM386 prosesor ya. Intel mengenalkan 486 version ya. Di tahun 1992 Intel rilis 486DX2 ya. 1993 rilis ya, dari IM Alliance partnership dengan Apple, IBM, dan Motorola untuk prosesor base 32 bit ya. Intel rilis Pentium nih ya, mulai kenal Pentium di kecepatan 60 MHz. Ini terdiri dari 3,1 million transistor ya. Nvidia mulai tampil dan juga Rise Technology juga tampil, brand-brand baru lagi. Di tahun 1994 Intel rilis generasi ya Intel Pentium ya. Dan Cyrix di tahun 1995 Cyrix rilis CX5X86 prosesor. Intel terus masuk ke Intel Pentium Pro. Nah, ini di tahun 1996 Cyrix dan Intel dan AMD ya mengeluarkan varian terbarunya seperti itu. Cyrix rilis Media GX prosesor di combine prosesor dengan sound video processing ya, dan on one chip. Intel masuk ke Pentium 150 MHz dan AMD mengenalkan K5 prosesor ya. 1997 AMD rilis versi-versi selanjutnya dan Intel mulai masuk ke Pentium 2 variannya. 1998 AMD dan Intel. Nah, Intel sudah mengenalkan juga Xeon prosesor dan umumnya ini digunakan brand prosesor untuk server ya. Seperti itu. AMD New K6 ya, K6 prosesor varian-varian dari AMD. 1999 Intel mulai merilis Celeron ya, Celeron 366 MHz ya. AMD rilis K6 3 dan Intel juga masuk ke Pentium 3 seperti itu di tahun 1999. Dan di sini banyak sekali varian-variannya dari Intel dan AMD. AMD juga mengenalkan Athlon prosesor. Di tahun 2000 AMD merilis Athlon prosesor dengan varian-variannya dan Intel juga mengenalkan Pentium 3. 2001 Intel mengenalkan masih dengan Celeronnya dan AMD mengenal Athlon XP ya. Di tahun 2002 Intel rilis Celeron
1.3 GHz ya. Wah, ini sudah GHz dia. Dari juga memiliki 2 cage. Di tahun 2003 Pentium M, nah, ini mungkin jarang terdengar ya. AMD masuk ke rilis pertama kali single core Opteron ya, dan Athlon 64 prosesor variannya, dan masih banyak lagi nih varian-variannya. Di 2004 AMD rilis Sempron prosesor terbarunya, dan 2005 mulai mengenal AMD dual core prosesor ya pada Athlon. 2006 AMD rilis Athlon 64, Intel rilis Core 2 Duo. Nah, mulai kenal istilah Core 2 Duo prosesor. Jadi di dalam satu prosesor physically itu memiliki 2 core ya. Ada Core 2 Duo, ada dual core. Di 2007 Intel mulai merilis Core 2 Quad. Dan AMD Athlon 64. Jadi di sini mulai hilang ya Zilog, Cyrix. Ini kayaknya mainnya Intel dan AMD saja nih. Di 2008 ya mulai kenal Core 2 Quad ya, juga masih rilis ya dengan kapasitas kecepatannya bertambah. AMD mulai mengenalkan Phenom X3. Dan di sini pun Intel merilis ya, juga apa bagian-bagian yang terkait dengan GPU ya, Graphic Processing Unit. Single core prosesor dengan 200 MHz GPU. Dan banyak lagi prosesor Intel dan AMD pada 2008 ya. Dan di 2008 juga Intel rilis pertama kali Core i7 desktop prosesor. Di 2009 AMD rilis Phenom 2, Athlon Neo, Phenom 2 lagi X3 ya. Intel rilis Core 2 Duo, nah itu bahasanya Core 2 Duo, bacanya ya, prosesornya di 2009. Dan banyak lagi varian-variannya dan kelebihan-kelebihannya seperti itu pada Intel. Di 2010 juga mengenalkan Core i5 mobile processor pada Intel 2010. Core i3 ya, Core i3 desktop processor, dan Core i3 mobile processor Phenom X6 pada AMD di 2010. Dan di 2010 juga kita rilis first Core i7 desktop processor with 6 core ya. Ini semua evolusi dari prosesor khususnya brand-brand Intel dan AMD. 2011 masih AMD dan Intel, dan AMD 2011 juga mengeluarkan mobile processor ya. Di 2012 AMD rilis desktop processor ya, A10 line ya. 2013 masuk AMD dan Intel. 2014 masih AMD dan Intel seperti itu, dengan varian-variannya, varian-varian terbarunya. AMD rilis Pro A series APU Accelerate Processor Unit. 2017 mulai kita kenal di AMD itu Ryzen ya, Ryzen 7 ya, Ryzen 7 prosesor ya. Dan Ryzen 5 prosesor. Intel mengenalkan i9 ya,
dan mereka terus mengeluarkan varian-varian pada prosesornya, rilis terbarunya. Di 2018 Intel mengenal rilis i9 mobile processor. Di 2020 AMD, wah ini baik, ini secara bisnis ya, membeli ceiling ya. Apple mulai mengenalkan custom silicon prosesor Apple M1 ya, mulai 2020. 2021 Apple mengenalkan update dari custom silicon ya, pada Apple M1 Pro ya, dan M1 Max prosesor. Itu kita dapatkan referensinya dari sisi historis dari perkembangan prosesor ya, dan brand-brandnya yang tadi disebutkan ada AMD, Intel, Xilinx, Zilog, Sun, brand-brand untuk pengembangan dari prosesor ini sampai dengan tahun 2021.